Langit di atas desa Karangjati sudah berbulan-bulan tak menurunkan satu tetes pun air. Tanah retak selebar jari, sungai yang dulu jernih kini hanya menyisakan batu licin dan bangkai ikan yang kering seperti kulit jeruk. Angin membawa debu kemarau, menerpa daun jati yang menggulung dan rapuh. Setiap sore, orang-orang desa menatap langit, kosong, kelabu, seperti lupa bagaimana caranya menangis. Laras baru tiba sore itu. Setelah 3 tahun merantau ke kota, ia kembali karena kabar dari tetangganya. Ibunya jatuh sakit, sawah keluarga sudah lama tak bisa ditanami. Ia datang dengan ransel tua dan selembar surat yang sudah lusuh. Ketika melangkah ke halaman rumah, udara di sana terasa aneh, terlalu diam. Hanya suara serangga dan desir angin lewat di antara celah genting yang longgar. Ibunya, Bu Sarni, berbaring di dipan kayu. Wajahnya pucat, matanya menatap langit-langit. "Mak," panggil Laras pelan. Sang ibu tersenyum samar. "Kau pulang juga akhirnya, lihatlah. Langitnya berubah, ya?" Laras menatap keluar jendela. Awan tipis melayang tapi tak ada tanda-tanda hujan. "Masih sama saja, Mak. Mungkin nanti malam turun," katanya, mencoba menenangkan. Namun malam tiba, dan langit tetap kering. Orang-orang menyalakan obor, duduk di beranda sambil berbicara pelan. Di ujung jalan, Laras melihat sekelompok lelaki membawa kendi kosong ke arah sumur batu tua. Mereka berbaris, wajahnya muram. Seorang anak kecil berbisik padanya, mereka mau memanggil hujan, "Kak." Tapi katanya dulu, waktu terakhir mereka coba, bukan hujan yang datang. Laras menatapnya, kening berkerut. "Siapa bilang?" "Simah, nenekku. Katanya, dulu ada ritual. Mereka panggil air, tapi yang turun malah darah." Anak itu berlari sebelum Laras sempat bertanya lagi. Malam semakin larut. Laras duduk di dapur, menyalakan tungku. Bau asap menyebar lembut, bercampur dingin udara yang anehnya menusuk meski tak ada hujan. Dari luar, terdengar suara gamelan, sangat pelan, seperti dari jauh, atau dari dalam tanah. Nada-nadanya datar, ritmis, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia menutup telinga, tapi suara itu masih terdengar. Dan di sela nada gamelan itu, seolah ada bisikan, "Kami haus." Pagi harinya, Laras pergi ke balai desa. Di sana, Pak Wiryo, kepala desa yang sudah tua, sedang berbicara di depan warga. Kalau tidak turun hujan dalam 3 hari, semua sawah mati. Anak-anak mulai demam karena air sumur menghitam. "Kita harus lakukan sesuatu." Seseorang menimpali, "Bagaimana kalau kita lakukan lagi ritual sedekah langit, Pak?" "Tidak," sahut seorang wanita tua. "Kalian lupa apa yang terjadi 20 tahun lalu? Waktu mereka panggil hujan, airnya hitam, dan orang-orang hilang." Suasana hening. Laras menatap mereka bingung. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi mungkin sekarang sudah berbeda. Kita bisa lakukan dengan hati-hati. Leluhur kita dulu tahu caranya. Kita hanya perlu sesajen lengkap." Ia menatap Laras, seolah sadar ada orang asing di antara mereka. "Kau anak Bu Sarni, ya? Dulu ibumu salah satu penari dalam ritual itu. Mungkin kau bisa membantu kami menyiapkan upacaranya." Laras membeku. "Ibu ikut ritual itu?" "Ya. Waktu itu dia masih muda. Hujan datang deras selama 3 hari. Tapi setelahnya, satu anak perempuan hilang di dekat sumur. Sejak itu, ritual dilarang." Kepala Laras terasa berat. Ia pulang tergesa-gesa. Ibunya masih terbaring, tapi kali ini bibirnya bergerak, bergumam seperti berdoa. "Mak, dulu ibu ikut memanggil hujan." Bu Sarni membuka mata perlahan, menatap Laras dengan pandangan kosong. "Air itu datang dari tempat yang salah, Nak. Mereka tidak suka dipanggil lagi." "Siapa, Mak?" "Yang di bawah tanah, yang haus seperti kita." Saat malam datang lagi, suara gamelan itu terdengar lebih jelas. Sekarang nadanya seperti panggilan. Laras keluar rumah, mengikuti arah suaranya menuju pinggir hutan. Langit kelabu, angin diam. Di antara pepohonan kering, ia melihat kilauan, seperti cahaya lilin menari di sekitar sumur tua. Ada orang-orang berdiri melingkar,
membawa kendi dan bunga kering. Di tengah mereka, Pak Wiryo menunduk, membacakan mantra dengan suara rendah. Tanah bergetar halus, dan udara seolah menebal. "Pak!" Laras berteriak. Semua kepala menoleh. "Kalian mau apa? Ritual itu berbahaya." Pak Wiryo tersenyum samar. "Kita hanya minta hujan, Nak, tidak lebih." Ia menatap langit. Lihat awan mulai datang. Tapi Laras melihat sesuatu yang lain. Kabut hitam menggumpal di atas sumur, berputar perlahan seperti sedang mendengarkan. Ia mundur. Langit bergemuruh, tapi bukan petir. Suaranya seperti ribuan orang menangis bersamaan. Dan di tengah kabut itu, Laras melihat sepasang mata terbuka dari dalam tanah. Kalau kamu pernah tinggal di desa yang lama tak turun hujan, kamu pasti tahu rasa takut yang aneh waktu angin tiba-tiba berhenti. Coba bayangkan, kalau hujan benar-benar datang malam ini, kamu berani keluar rumah dan lihat ke langit? Atau mungkin, biarkan saja hujannya memanggilmu duluan. Kalau cerita ini bikin kamu merinding, jangan lupa tinggalkan tanda kamu masih di sini. Tekan tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah berikutnya. Dan tulis di komentar, di tempatmu, hujan terakhir turun kapan? Siapa tahu, ada yang baca selain aku. Angin malam itu bergerak pelan, seperti mengintip dari sela-sela pepohonan. Laras masih berdiri di tepi hutan, menatap ke arah sumur batu yang diterangi obor. Wajah orang-orang desa terlihat kaku, mata mereka kosong, seolah bukan mereka yang berada di sana. Di tengah lingkaran, Pak Wiryo mengangkat kedua tangannya. Di depannya tersusun sesajen, kendi berisi air dari 7 sumur, bunga kamboja kering, darah ayam hitam, dan sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya merah samar, cermin berlumur tanah. Laras mendekat, langkahnya gemetar. "Pak, hentikan. Ini bukan cara yang benar." Pak Wiryo menatapnya dengan senyum tenang, tapi suaranya dalam, seperti menggema. "Kita cuma mau memanggil hujan, Nak. Leluhur kita dulu melakukan hal yang sama. Tak ada yang perlu ditakuti, kalau kita tulus." Tulus. Kata itu bergema aneh di kepala Laras. Ia ingin berteriak lagi, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan, rasa dingin menjalar dari kaki sampai punggung, membuat tubuhnya kaku. Suara gamelan yang tadi samar kini terdengar jelas, seperti dimainkan tepat di bawah tanah. Nada-nadanya lambat, berat, dan setiap ketukan terasa seperti jantung bumi berdetak. Pak Wiryo mulai membaca mantra, suaranya bercampur desir angin yang kini berputar makin kencang. Orang-orang desa ikut menunduk, menggumamkan kata-kata yang sama. Dari kendi pertama, air ditumpahkan ke dalam sumur. Dari kendi kedua, bunga kamboja dilemparkan. Lalu ayam hitam disembelih di atas batu, darahnya menetes ke tanah, mengalir menuju cermin di tengah lingkaran. Udara berubah dingin. Laras bisa melihat napasnya sendiri. Daun-daun kering berputar, menari di atas tanah. Obor berkedip-kedip, lalu padam satu persatu. Suara gamelan berhenti. Sunyi. Tapi dari dalam sumur terdengar sesuatu, bukan gemericik air, melainkan napas, berat, panjang, seolah seseorang di bawah sana baru saja terbangun dari tidur panjangnya. "Sudah cukup." Laras menjerit. Ia berlari ke arah Pak Wiryo, tapi langkahnya seolah menembus udara yang tebal. Pak Wiryo menoleh, matanya memantulkan cahaya cermin. "Belum," katanya pelan, "belum ada tanda dari langit." Tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Suara seperti ribuan serangga berdesis muncul dari dalam kabut. Lalu, setetes cairan hitam menetes dari cermin ke tanah. Tak lama kemudian, dari dalam sumur, muncul uap hitam pekat yang menggumpal, naik perlahan, memutar seperti asap dupa. Seseorang di antara warga berbisik, "Hujannya datang." Tapi Laras tahu, itu bukan hujan. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, merayap ke arah mereka, melilit kaki-kaki yang berdiri di sekitarnya. Orang-orang menjerit, tapi suara mereka tertelan angin. Pak Wiryo tetap berdiri diam. "Tanda dari langit sudah datang," katanya. Suaranya kini berat dan serak. Ia mengambil cermin kecil itu, menatap pantulannya. Dalam pantulan itu, Laras melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada,
bayangan wajah manusia, tapi matanya kosong, dan kulitnya seperti lumpur. Wajah itu tersenyum. Laras mundur, jantungnya berdebar. "Pak, buang itu. Sekarang juga." Pak Wiryo menatapnya, tapi tatapannya kosong. "Dia sudah mendengar doa kita, Laras. Jangan takut. Hujan akan turun." Kabut makin tebal. Bau anyir memenuhi udara. Orang-orang mulai berlari, meninggalkan lingkaran. Tapi suara dari dalam sumur kini berubah. Bukan lagi napas, melainkan ratapan, tangis ratusan orang yang entah dari mana datangnya. Dari dasar sumur, sesuatu bergerak, seperti tangan, tapi warnanya kelabu hitam, licin seperti tanah basah. Ia menyentuh pinggiran batu, lalu menarik diri keluar perlahan. Laras berteriak dan berlari menghampiri ibunya yang datang tergopoh-gopoh dari arah rumah. "Ma, kita harus pergi." Tapi Bu Sarni justru berdiri diam, menatap ke arah sumur dengan wajah pucat. "Mereka sudah dibangunkan lagi." "Mereka siapa, Mak?" "Ibu nggak tahu namanya, Nak. Tapi dulu, waktu ritual pertama, aku melihat mereka. Waktu hujan datang, airnya berwarna gelap. Orang-orang bilang itu lumpur, tapi aku tahu itu bukan lumpur." Laras menarik tangan ibunya, tapi langkah mereka seperti berat. Dari arah belakang, terdengar jeritan. Salah satu warga terseret ke dalam kabut, tubuhnya lenyap tanpa suara. Pak Wiryo masih berdiri, menatap cermin. Senyumnya melebar, dan dari matanya menetes cairan hitam yang sama. Akhirnya, mereka menjawab panggilan kita. Langit di atas mereka berputar perlahan, awan menggumpal tapi tidak meneteskan air. Petir menyambar, tapi tak bersuara. Laras menatap langit itu, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan besar seperti sosok manusia yang terbuat dari tanah dan kabut, membentang di antara awan. Sosok itu membuka matanya. Suara gamelan kembali berbunyi, tapi kali ini dari arah langit. Dan saat nada terakhir berhenti, dari atas awan jatuh sesuatu. Bukan air, tapi tetesan hitam yang jatuh ke tanah, menimbulkan suara plak, 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 pelan, namun menusuk telinga. Ritual selesai. Tapi apa yang mereka panggil, baru saja datang. Pagi itu, desa Karangjati tampak seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Kabut masih menempel di pucuk pohon, dan udara terasa berat seperti tertahan di dada. Tak ada suara ayam, tak ada jangkrik. Hanya bisikan angin yang terdengar seperti desah napas panjang dari arah hutan. Laras duduk di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi awan gelap. Sejak malam ritual itu, semua terasa berubah. Bau tanah menjadi asam, sumur mengeluarkan suara gelembung pelan, dan daun-daun di halaman menggulung meski tak ada angin. Ibunya duduk diam di dalam rumah, menatap dinding. Kadang bergumam lirih, airnya datang, tapi bukan air. Laras menatap sumur di belakang rumah. Permukaannya tak lagi memantulkan bayangan, melainkan warna kelabu gelap seperti minyak. Ia mengambil timba dan menurunkannya perlahan. Tapi ketika timba itu menyentuh air, suara yang muncul bukan cipratan, melainkan seperti sesuatu menarik dari bawah. Ia segera menarik tali, tapi timba itu kini berat luar biasa. Ketika muncul ke permukaan, isinya bukan air, melainkan cairan hitam yang kental dan berbau busuk. Di dasar timba, ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti jari manusia. Laras menjatuhkan timba, mundur dengan tubuh gemetar. Langit bergemuruh pelan. Petir menyambar di kejauhan, tapi tak ada cahaya. Udara berubah lembab. Lalu, satu tetes jatuh ke pipinya. Ia mengusapnya, lalu tertegun. Warnanya hitam. Bukan lumpur, bukan darah, tapi sesuatu di antara keduanya. "Hujan," bisiknya. Dalam hitungan detik, langit pecah. Tetes-tetes hitam itu jatuh deras, menghantam tanah seperti abu basah. Orang-orang berlari keluar rumah, berteriak gembira karena mengira hujan akhirnya datang. Mereka menengadah, membuka tangan, lalu menatap kebingungan saat cairan itu menempel di kulit dan tak mau hilang. Apa ini? Kenapa lengket? Baunya busuk. Laras menatap jalanan yang berubah licin, gelap seperti cat. Di sawah, butiran itu menetes di antara batang padi kering.
Dalam waktu singkat, tanah berdenyut, dan tunas baru muncul, cepat sekali. Tapi tunas-tunas itu tak hijau. Warnanya hitam kebiruan, seperti urat darah di bawah kulit. Anak-anak yang bermain di sana berteriak senang. Padi tumbuh lagi. Namun salah satu dari mereka menjerit tiba-tiba. Kulit di lengannya berasap, melepuh. Hujan hitam itu membakar pelan seperti air garam di luka terbuka. Laras berlari mendekat, menarik anak itu. Hujan ini bukan hujan biasa. Masuk rumah. Cepat. Namun sebagian warga masih di luar, percaya bahwa ini ujian dari langit. Mereka tetap menengadah, menyebut nama-nama leluhur, menanti keajaiban. Dan keajaiban benar-benar datang, hanya saja bukan yang mereka harapkan. Tanah di tengah lapangan desa mulai bergetar. Dari balik lumpur yang tercampur air hitam itu, muncul sesuatu, batang-batang tanaman hitam yang terus tumbuh, melilit apa saja yang disentuhnya. Dalam hitungan menit, rerumputan berubah menjadi akar berurat seperti daging, dan suara gemeretak memenuhi udara. Seorang lelaki menjerit saat akar itu membelit kakinya dan menariknya ke tanah. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tangan hitam muncul dari dalam lumpur, menarik tubuhnya ke bawah. Jeritannya lenyap, menyisakan gelembung dan percikan hitam. Langit semakin gelap. Hujan turun makin deras. Di antara kabut, Laras melihat rumah-rumah bergoyang, seolah pondasi mereka hidup. Jendela terbuka sendiri. Dari kaca yang berembun hitam, bayangan manusia tampak berjalan perlahan di sisi luar, tapi langkahnya terbalik, dari atas ke bawah, seperti menuruni langit. Laras berlari masuk ke rumah. Ibunya duduk di lantai, menatap jendela. Mereka sudah datang. Nak, suaranya serak. Mereka datang untuk minum. Siapa, Mak? Mereka yang dulu kami panggil waktu hujan terakhir. Tapi dulu, kami kasih mereka tumbal, sekarang tidak ada yang memberi mereka apa-apa. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Laras menoleh. Di luar, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri di tengah hujan. Tubuhnya kurus, rambutnya menempel di wajah, dan kulitnya berwarna hitam legam. Air hujan menetes dari matanya seperti air mata. Mak, bisik Laras, itu orang desa. Bu Sarni menutup mulutnya, menahan napas. Jangan buka pintu. Mereka haus. Namun pintu mulai bergetar sendiri. Ketukan berubah menjadi hentakan. Duk, duk, duk. Laras mundur, memeluk ibunya. Cahaya lampu berkedip. Bayangan sosok itu kini masuk lewat celah jendela, menatap mereka dengan mata putih pucat, dan senyum kaku. Terima kasih, sudah memanggil kami lagi, katanya, suaranya seperti dua orang berbicara bersamaan. Laras menjerit. Ibunya meraih kalung kecil di lehernya, sebuah jimat berbentuk cermin kecil berbingkai kayu. Ambil ini. Kalau kau lihat bayanganmu berubah, pecahkan cerminnya. Tiba-tiba, sesuatu menghantam dinding rumah. Kayu pecah. Angin menerobos masuk, membawa hujan hitam yang menetes ke lantai seperti darah dingin. Laras menarik ibunya ke bawah meja. Di luar, suara langkah kaki berputar mengelilingi rumah. 1, 2, 3. Kemudian sunyi. Hujan berhenti seketika. Tapi suara tetesan masih terdengar, bukan dari langit, melainkan dari langit-langit rumah. Laras mendongak perlahan, dan melihat cairan hitam menetes dari papan kayu di atasnya. Ia mengikuti tetesan itu dengan pandangan. Di atas, samar-samar terlihat bekas jejak kaki manusia, menapaki atap, menuju ke arah tanah. Ibunya menatap ke arah itu dengan mata kosong. Mereka tak berjalan di bumi lagi, Nak. Mereka turun dari langit. Desa Karangjati kini seperti bayangan dirinya sendiri. 3 hari setelah hujan turun, udara berubah menjadi tebal dan pahit. Pohon-pohon yang dulu hijau kini menghitam, dan di bawahnya tumbuh semacam jamur berkilau seperti mata basah. Sungai kembali penuh, tapi airnya tidak mengalir, hanya berdenyut pelan, seolah hidup. Orang-orang yang bertahan di rumah berbicara dengan suara pelan, takut sesuatu di luar mendengar. Sebagian mulai hilang malam-malam, meninggalkan jejak kaki yang menuju langit, lalu berhenti di udara.
Laras menutup semua jendela. Ia duduk di samping ibunya yang semakin lemah, menggenggam cermin kecil pemberian terakhir sebelum malam menyerang mereka. "Mak, apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kenapa mereka datang?" Bu Sarni terdiam lama. Matanya kosong, tapi ada air mata menetes perlahan. "Dulu, waktu aku seusiamu, desa ini diserang kekeringan juga. Sama seperti sekarang. Leluhur kita, mereka putus asa." Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Sampai akhirnya datang seorang tamu, orang asing. Wajahnya tak pernah kami lihat jelas, karena dia selalu memakai penutup kepala dari daun pisang kering. Dia bilang, dia bisa memanggil hujan, asal kami sanggup membayar harga. "Bayar dengan apa?" tanya Laras. "Dengan satu jiwa murni setiap 7 musim. Satu saja, untuk menjaga pintu antara langit dan bumi tetap terbuka." Suara angin di luar terdengar seperti ratusan orang berbisik bersamaan. "Jadi, setiap 7 tahun, mereka melakukan ritual itu," lanjut ibunya. "Dan benar, hujan datang. Airnya jernih, tanaman tumbuh, sungai penuh. Tapi setiap kali hujan pertama turun, satu anak perempuan menghilang. Tak pernah ditemukan lagi." Laras menunduk. "Dan ibu, tahu siapa anak pertama itu?" Bu Sarni menggenggam tangan Laras erat-erat. "Aku melihatnya sendiri. Malam itu, gadis kecil bernama Sekar bermain di lapangan. Hujan turun deras, tapi ia tetap menari di bawahnya. Kami memanggilnya pulang, tapi langkahnya berhenti. Dia menatap ke langit, tersenyum, lalu perlahan terangkat, seperti disapu angin. Dan setelah itu, hanya ada bau lumpur dan suara tawa kecil." Laras merinding. Ia menatap cermin di tangannya, pantulannya bergetar samar. "Ibu, cermin ini, kenapa harus dipecahkan kalau bayanganku berubah?" "Itu bukan sekadar cermin," jawab ibunya lirih. "Itu pintu kecil. Leluhur kita dulu menggunakan benda itu untuk memanggil mereka dari dunia bawah awan. Tapi setiap kali seseorang memanggil mereka, bayangannya ikut terhubung. Kalau bayanganmu mulai meniru gerakan yang bukan milikmu, berarti mereka sudah mulai menukar tempat." Laras menatap pantulan matanya sendiri. Sekilas, ia melihat bibirnya tersenyum, padahal wajahnya tak bergerak sama sekali. Ia terlonjak, menutup cermin itu cepat-cepat. "Ma, mereka bisa masuk lewat bayangan." Bu Sarni menatapnya, suaranya pelan. "Kau harus mengembalikan cermin itu ke tempatnya, Nak, ke sumur batu di hutan. Hanya di sana pintu itu bisa ditutup kembali." "Tapi Mak nggak bisa ikut." "Ibu sudah dipanggil sejak hujan pertama turun," katanya lirih, sambil menatap tangannya yang kini mulai menghitam di ujung jari. "Pergilah, sebelum mereka menemukanmu duluan." Laras menangis. Ia tahu waktu ibunya tak lama lagi. Di luar, langit bergemuruh tanpa petir. Dari arah balai desa terdengar suara gaduh, orang-orang berteriak. Laras menoleh dari jendela, sekelompok warga berlari ke arah rumah Pak Wiryo, membawa obor. Mereka menuduh kepala desa sebagai penyebab bencana. Pak Wiryo masih menyimpan kitab leluhur itu. "Dia yang buka pintu langit lagi," teriak salah satu warga. Laras ragu, tapi nalurinya memaksa untuk mencari tahu. Ia meninggalkan ibunya, membawa cermin itu dalam saku, dan berlari ke rumah Pak Wiryo. Rumah itu besar dan gelap. Pintu depannya terbuka, menimbulkan bunyi decit panjang. Di dalam, bau tanah dan kemenyan bercampur. Di tengah ruangan, di atas meja, terbuka sebuah buku tua, kulitnya dari anyaman bambu yang mengeras seperti batu. Tulisan di dalamnya menggunakan aksara kuno yang samar terbaca, tapi di satu halaman tertulis jelas dengan tinta merah. "Langit tidak pernah memberi air tanpa menuntut darah." Laras menyentuh tulisan itu. Tiba-tiba, halaman berikutnya terbuka sendiri, meski tak ada angin. Di sana tergambar lingkaran dengan 7 simbol, dan di tengahnya ada gambar yang menyerupai cermin. Di bawahnya tertulis, "Jika ritual dilakukan tanpa persembahan, langit akan menukar manusia dengan dirinya sendiri." Suara di belakang membuat Laras menoleh. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah. "Kau tak seharusnya membaca itu, Laras." "Pak, apa benar
semua ini gara-gara ritual itu. Pak Wiryo tersenyum getir. Aku hanya ingin menolong desa. Tapi mereka tak tahu, yang kita panggil bukan air. Ia mendekat, suaranya bergetar. Langit sudah haus sejak lama. Dan kali ini, ia ingin lebih dari satu jiwa. Dari lehernya tergantung cermin lain, lebih besar, lebih tua. Di dalamnya, Laras melihat pantulan wajahnya sendiri, tapi matanya hitam pekat. Pantulan itu berbisik dengan suara dirinya sendiri. Waktunya menukar tempat, Laras. Laras mundur, menjerit, dan menjatuhkan cermin dari saku. Cermin itu retak, tapi belum pecah. Suara dari dalamnya terdengar seperti napas seseorang yang tertahan lama, lalu perlahan menarik udara. Pak Wiryo mendekat. Jangan lawan mereka. Kalau kau melawan, hujan tak akan pernah berhenti. Tapi sebelum ia sempat melangkah lagi, akar hitam menembus lantai rumah, melilit kakinya, menariknya ke bawah. Ia sempat berteriak, "Tutup pintunya!" Sebelum tubuhnya lenyap di telan tanah. Laras berdiri gemetar. Buku di meja terbakar dengan sendirinya, huruf-hurufnya melayang seperti abu. Ia memegang cermin yang retak, satu-satunya kunci untuk menutup pintu langit. Ia harus ke sumur. Malam ini juga. Hujan deras turun malam itu. Tapi tak ada suara air. Yang terdengar hanyalah denting seperti kaca pecah, jutaan kali lipat. Langit bukan lagi langit, tapi cermin besar yang memantulkan bayangan bumi terbalik. Pohon-pohon berakar ke atas, dan bintang tampak seperti mata yang berkedip dari dalam awan. Laras berlari menembus jalan becek menuju hutan belakang desa, mengikuti jalan setapak menuju sumur batu. Setiap langkahnya memantul aneh di tanah, seolah tanah itu sudah tak lagi nyata. Di sisi jalan, rumah-rumah perlahan berubah. Jendela mereka menyala dari dalam, tapi yang tampak di balik tirai bukan manusia, melainkan bayangan hitam yang tersenyum. Laras menunduk, tak berani menatap lama. Ia hanya menggenggam cermin retak di dadanya, memeluknya erat sambil berdoa agar ia tak tersesat di antara dunia. Ketika sampai di tengah hutan, kabut turun. Sumur batu itu berdiri di tengah-tengah tanah lapang, dikelilingi 7 tiang kayu tua dengan ukiran wajah-wajah menangis. Laras mendekat pelan, napasnya memburu. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, seperti anak kecil yang memanggil namanya. La Arara Aas. Suara itu lembut, tapi bergema panjang, menyeret seperti tarikan napas yang tak selesai. Ia menatap ke dalam sumur. Airnya tenang, tapi di permukaannya, bayangan dirinya menatap balik, dengan senyum lebar dan mata hitam. Bayangan itu bicara tanpa suara, tapi Laras bisa mendengarnya di dalam kepala. Kau ingin menutup pintu, kan? Tapi apa kau tahu siapa yang harus dikorbankan? Laras memejamkan mata. Ia teringat ibunya, yang kini mungkin sudah menjadi bagian dari mereka. Ia memikirkan desa, anak-anak yang hilang, orang-orang yang masih berdoa menatap langit yang kini tak kenal belas kasih. Ia membuka matanya lagi. Kalau memang butuh satu jiwa murni, aku yang akan menutupnya. Bayangan itu tersenyum lebih lebar. Air di sumur beriak pelan, seperti tangan yang mengundang. Bagus, Laras. Tapi ingat, langit hanya menerima yang datang dengan bayangan utuh. Kau harus melepas yang palsu dulu. Laras menatap cermin di tangannya. Retakannya kini bercahaya samar, dan dari balik kaca, tampak sosok lain yang mirip dirinya, tapi lebih pucat, lebih dingin, dengan rambut melayang seperti di dalam air. Cermin itu bergetar, seperti berusaha melepaskan diri. Ia menatapnya dalam-dalam dan berbisik, "Kalau kau bagian dari diriku, ikutlah aku. Tapi jangan gantikan aku." Ia mengangkat cermin itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke sumur. Suara pecahnya bergema panjang, mengguncang udara. Tiba-tiba, air di sumur mendidih, bukan panas, tapi hidup. Awan di langit turun perlahan, menggulung seperti tangan besar yang menutup bumi. Dan dari bawah, muncul wajah-wajah. Mereka, para yang hilang. Anak-anak, perempuan, lelaki tua. Semua tersenyum. Mata mereka kosong, tapi wajahnya damai. Mereka berbaris mengelilingi Laras, memegang tangan, membentuk lingkaran. Di tengah-tengah mereka,
Muncul sosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih basah, wajahnya samar tapi suaranya jelas. Akhirnya, ada yang mau menutup pintu ini dengan hati. Laras bergetar. Kau, siapa? Aku penjaga yang dulu dipanggil leluhurmu. Aku bukan air. Aku hujan yang menelan air. Ia mengangkat tangannya, dan hujan di sekitar mereka berhenti, tetesannya membeku di udara seperti kaca. Kau tahu, manusia selalu memanggil hujan karena ingin hidup. Tapi mereka lupa, hujan juga bisa menenggelamkan. Bayangan Laras dari dalam sumur naik perlahan, merangkak seperti air hidup. Ia menatap Laras dengan senyum menyeramkan. Kau sudah menawar, Laras. Kini tinggal menukar. Laras menarik napas panjang. Kalau menukar berarti menyelamatkan mereka, aku rela. Sosok putih itu mendekat. Maka masuklah. Saat langit menutup mata, bumi akan kembali tenang. Laras melangkah ke tepi sumur. Ia menatap sekali lagi ke langit, cermin raksasa itu mulai retak, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Air dari sumur meluap pelan, membentuk tangan-tangan yang lembut menyentuh wajahnya. Sebelum tubuhnya tenggelam, ia berbisik lirih, hujan yang datang kali ini, semoga membawa tidur, bukan tangisan. Suara ledakan lembut terdengar, seperti kaca pecah di kejauhan. Kemudian, senyap. Pagi berikutnya, desa Karangjati sunyi. Langit cerah, biru bersih tanpa awan. Tanaman kembali hijau. Air sungai mengalir jernih. Tapi tak ada satupun warga yang ingat kejadian malam itu. Mereka hanya menemukan sumur batu yang kini tertutup rapat dengan lapisan kaca bening. Di dalamnya, samar terlihat bayangan seorang gadis yang tersenyum damai. Bu Sarni, yang kini sehat kembali, berdiri lama di depan sumur. Ia tahu siapa yang ada di dalam sana. Tetesan air jatuh di pipinya, entah hujan pertama, atau air mata sendiri. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, nak, sekarang langit sudah bisa tidur lagi." Di kejauhan, suara petir terdengar lembut, tapi dari arah yang aneh, dari dalam tanah. 3 bulan berlalu sejak malam ketika langit menutup mata. Desa Karangjati kembali hidup. Sawah hijau menghampar, burung-burung kembali bersarang di bambu, dan anak-anak berlari tanpa takut petir. Tak ada yang membicarakan tentang hari ketika hujan tak turun dari langit, tapi dari arah bumi. Semua orang seolah lupa. Semua, kecuali satu. Namanya Nisa, anak perempuan kelas 3 SD yang rumahnya paling dekat dengan hutan. Setiap sore, ia bermain di tepi sumur batu yang kini menjadi tempat wisata kecil. Warga menutupnya dengan kaca tebal dan pagar bambu, memberi papan bertuliskan, "Sumur Hujan, Warisan Leluhur." Orang-orang datang, berdoa, melempar bunga, berharap panen melimpah. Tapi Nisa tidak datang untuk itu. Ia datang karena kadang, dari dalam kaca, ia mendengar seseorang berbisik namanya dengan lembut. Nisa. Ia tahu suara itu bukan milik siapapun di desa. Lembut, tenang, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu sore, ketika cahaya matahari mulai miring ke jingga, Nisa menatap ke bawah kaca. Di balik air bening, ia melihat wajah samar seorang kakak perempuan. Rambut panjang, mata teduh, dan senyum yang tak menyeramkan, malah terasa sedih. "Kakak siapa?" tanya Nisa polos. Wajah itu hanya tersenyum dan berbisik. "Jaga langit untukku, ya." Keesokan harinya, hujan turun lagi, tapi bukan dari awan. Tanah di sekitar sumur perlahan lembab, lalu muncul titik-titik air yang memancar dari bawah seperti mata air. Anak-anak bersorak, menyebutnya keajaiban. Tapi orang-orang tua justru diam. Mereka tahu, air dari tanah bukan pertanda baik. Malamnya, kepala desa baru, Pak Darmo, mendatangi Bu Sarni. "Bu, air di sumur itu aneh. Setiap malam, permukaannya naik sendiri. Saya takut banjir bawah tanah." Bu Sarni tak langsung menjawab. Ia menatap langit malam yang kosong, tak ada bintang, hanya kabut putih halus. "Banjir dari bawah tanah bukan air, Pak," katanya lirih. "Itu tanda pintu mulai terbuka lagi." Pak Darmo terkejut. "Tapi bukankah sudah ditutup? Dulu waktu anak ibu."
Bu Sarni menatapnya tajam. Langit tak pernah tertidur lama. Tengah malam. Nisa terbangun karena suara ketukan halus di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ia bangun pelan, membuka tirai. Di luar, hujan turun pelan. Tapi anehnya, tanah yang basah justru menguap ke atas, seolah air itu kembali ke langit. Dan di kaca jendelanya, ada tulisan kabur, seperti digores dengan jari basah, "Tolong buka pintunya." Ia memandangi tulisan itu lama, lalu berlari ke arah hutan. Suara bisikan mengikuti langkahnya. "Nisa A, sini. Bawa airnya pulang." Ketika sampai di sumur, kaca penutupnya berkabut dari dalam. Cahaya putih samar menembus air. Nisa menunduk, menempelkan telapak tangannya di atas kaca. Kak Laras." Sosok di dalam air menatapnya, tersenyum lembut. "Air ini haus, Nisa. Langit sudah tertidur terlalu lama. Bantu aku membangunkannya, ya." "Gimana caranya?" "Tinggal buka saja." Kaca di bawah tangan Nisa tiba-tiba hangat, lalu bergetar pelan. Ia berusaha menyingkirkan tangannya, tapi tak bisa, seolah lengket. Dari dalam air, tangan pucat muncul, menyentuh telapak tangannya dari bawah kaca. Sentuhan itu dingin, tapi terasa seperti pelukan. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur retak. Air menyembur dari bawah seperti napas raksasa yang tertahan lama. Langit bergetar. Petir menyala dari dalam tanah, bukan dari awan. Dan dari dalam air, muncul wajah-wajah, bukan hanya satu, tapi puluhan, menatap ke atas. Mereka tersenyum. Bersama senyum itu, suara hujan turun, bukan dari langit, tapi dari bawah kaki mereka. Air mengalir terbalik, menyelimuti bumi dengan kilau biru aneh. Pagi berikutnya, hujan berhenti. Warga menemukan kaca sumur itu pecah berkeping-keping. Tak ada jejak Nisa. Tapi airnya kini tenang kembali, bening seperti cermin. Di dalamnya, terlihat dua bayangan, satu perempuan dewasa dengan rambut panjang, dan satu anak kecil yang menggenggam tangannya. Bu Sarni berdiri di sana lama sekali. Ia tahu betul wajah itu. Dan kali ini, air matanya tidak jatuh ke tanah, melainkan menguap ke udara, seolah langit meminjamnya sebentar. Ia berbisik, "Kalian memanggil hujan lagi, ya? Tapi kali ini, semoga yang datang benar-benar air." Angin berhembus pelan, membawa suara samar, suara tawa dua perempuan di bawah permukaan air. Dan di atas mereka, untuk pertama kalinya, awan membentuk sosok wajah tersenyum. Langit tampak seolah benar-benar hidup.